Selamat pagi anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kita lanjut belajar lagi mengenai materi bilangan, khususnya pada pecahan. Nah, konsep pecahan. Pecahan dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali kita temukan. Contohnya, misalkan anak-anak memiliki satu loyang pizza yang akan kalian bagikan kepada 4 orang teman. Lalu, berapa bagiankah setiap orang mendapatkan pizza? Misalkan, satu loyang pizza disajikan seperti pada gambar. Lalu bagaimana cara kalian membagi? Biasanya, kita bagi pizzanya itu menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian, dari bagian tersebut kita bagi lagi menjadi 2. Sehingga total kita mendapatkan 4 bagian. Nah, satu bagian ini berapakah bagian dari pizza? Karena tadi kita membagi pizza tersebut menjadi 4 potongan pizza yang masing-masing akan diterima oleh setiap teman, maka dapat dinyatakan bahwa bagian dari pizza yang diperoleh dari setiap orang itu adalah 1/4, di mana 1 itu disebut pembilang, 4 itu kita sebut sebagai penyebut. Adapun syarat dari pecahan tersebut adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Pecahan senilai. Bagaimanakah pecahan kita sebut dia sebagai senilai? Contohnya, pada gambar yang Ibu sajikan, itu disebut sebagai pecahan berapa? Pada bagian yang diarsir, kita sebut dia adalah 1/2 karena menyatakan satu bagian dari 2 bagian. Selanjutnya, pecahan ini disebut pecahan berapa? Ya, pada gambar yang kedua, bagian ini disebut sebagai pecahan 2/4 karena dia menyatakan 2 bagian dari 4 bagian. Nah, ketika kita tumpuk, tampak bahwa pecahan 1/2 sama besarnya dengan pecahan 2/4. Kemudian kita gambar lagi. Nah, ini pecahan berapakah namanya? Ya, betul sekali ya. Ini disebut sebagai pecahan 3/6 karena dia menyatakan 3 bagian dari 6 bagian. Dan ketika kita tumpuk, maka diperoleh pecahan 1/2 tepat menutupi pecahan 3/6. Maka dapat dikatakan bahwa 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 1 kali 2 per 2 kali 2. Dan 1/2 itu sama dengan 3/6, di mana diperoleh dari 1 kali 3 per 2 kali 3. Jadi, dalam kita mencari pecahan senilai, pembilang dan penyebutnya harus kita kalikan dengan bilangan yang sama. Pada contoh ini, kita mengalikan 1/2 dengan bilangan yang sama, yaitu 2/2. Dan 1/2 kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, yaitu kita kalikan dengan bilangan 3. A per B sama dengan A kali K per B kali K dengan syarat K tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Menyederhanakan bentuk pecahan. Nah, pada kolom ini dinyatakan sebagai pecahan 12/18. Ya, jadi bagian yang diarsir itu ada 12 dari 18 bagian. Maka dia disebut sebagai pecahan 12/18. Sedangkan pecahan pada gambar yang kedua dinyatakan sebagai pada gambar yang kedua dinyatakan sebagai pecahan 4/6. Selanjutnya, ini adalah pecahan 2/3. Lalu bagaimana menyederhanakan bentuk pecahan tersebut? Caranya yang pertama, 12/8, 12/18 masing-masing kita sama-sama bagi dengan 3, ya. Jadi pembilang dan penyebutnya kita sama-sama bagi dengan 3 menghasilkan 4/6. Dari 4/6 ini kita sama-sama bagi lagi dengan
2. Ya, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi 2, maka menjadi 2/3. Atau cara pintasnya, kita bagi 12 dan 18 dengan bilangan yang sama, yaitu dengan 6. Ya, kita bagi dengan 6, maka menghasilkan 2/3. Kenapa harus kita bagi dengan 6? Kenapa tidak kita bagi dengan bilangan yang lain? Karena FPB dari 12 dan 18 itu adalah 6. Kita lihat prosesnya. Kita tulis dulu faktor dari 12, itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian faktor dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Jadi, faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 itu adalah 6. Maka, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB-nya, yaitu kita bagi dengan 6. Bentuk paling sederhana dari suatu pecahan A per B adalah A per B sama dengan A dibagi FPB dari A dan B per B dibagi FPB dari A dan B, dengan B tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita lanjut pada latihan soal. Nah, silakan anak-anak cermati latihan soal untuk nomor 1 dan nomor 2. Berdasarkan instruksi, pada soal nomor 1, kita diminta untuk melengkapi pecahan tersebut agar menjadi pecahan senilai. Jadi, kita ganti titik-titik tersebut dengan suatu bilangan. Nah, sekarang kita perhatikan penyebutnya. Ada 9 dan ada 72. Pertanyaannya, 9 dikalikan berapa agar menjadi 72? Ya, betul ya. 9 dikalikan 8. Karena penyebutnya dikalikan dengan 8, maka pembilangnya harus kita kalikan juga dengan 8. Maka menghasilkan 4 kali 8 per 9 kali 8 sama dengan 32/72. Maka dapat dikatakan bahwa 4/9 senilai dengan 32/72. Selanjutnya yang bagian B, 2/3 sama dengan 18 per titik-titik. Kita perhatikan pembilangnya, 2 dikalikan berapa agar menjadi 18? Ya, betul ya. 2 dikalikan 9, sehingga untuk penyebutnya 3 dikalikan 9, maka menghasilkan 18/27. Ya, jadi 2/3 senilai dengan 18/27. Selanjutnya soal yang kedua, kita diminta untuk menyederhanakan pecahan berikut ke dalam bentuk yang paling sederhana. Untuk menyederhanakan pecahan tersebut, maka kita harus cari FPB dari pembilang dan penyebutnya. Berapakah faktor persekutuan terbesar dari 21 dan 35? Ayo coba dicari. Ayo, sudah ketemu? FPB dari 21 dan 35 adalah 7. Ya, jadi dari kita menuliskan faktor-faktornya, ternyata diperoleh FPB dari 21 dan 35 itu adalah 7. Sehingga 21 dibagi 7 per 35 dibagi 7 sama dengan 3/5. Jadi, bentuk paling sederhana dari 21 per 35 adalah 3/5. Kita lanjut materi pada membandingkan pecahan. Yang dimaksudkan dengan membandingkan pecahan itu kita mengisi tanda kurang dari atau lebih dari. Bagaimana hubungan 1/2 dan 2/4? Sekarang kita lihat, ini pecahan berapa? Ya, ini adalah pecahan 1/2. Lalu ini pecahan berapa? Ini adalah pecahan 2/4. Jika kita tumpuk, maka ternyata gambar pada pecahan 1/2 tepat mengisi gambar pada pecahan 2/4, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan 1/2 itu sama dengan 2/4.
Lalu bagaimanakah hubungan 1/2 dan 3/4? Ini adalah pecahan dari 1/2 dan ini adalah pecahan dari 3/4. Jika kita tumpuk, sebelumnya kita samakan penyebutnya di mana 1 kali 2 per 2 kali 2 sama dengan 2/4. Nah, kita sekarang dapat katakan bahwa pecahan 1/2 sama dengan pecahan 2/4. Antara 2/4 dan pecahan 3/4 sudah memiliki penyebut yang sama. Nah, selanjutnya yang kita bandingkan adalah pembilangnya. Manakah yang lebih dari 2 atau 3? Yang nilainya lebih adalah 3, sehingga dapat dikatakan bahwa 1/2 kurang dari 3/4. Nah, sekarang kita lihat ya, atau kita tumpuk. Ternyata pada pecahan 3/4 itu bagian yang diarsir lebih banyak daripada pecahan 1/2, sehingga dapat kita katakan bahwa 1/2 kurang dari 3/4 atau 3/4 lebih dari 1/2. Oke, demikian materi mengenai pecahan. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan.